Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ustaz Hasanah, di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas satu yang sudah dikerjakan, yaitu OOP pada pemrograman Java. Pendahuluan Java dan OOP. Java adalah bahasa pemrograman turunan dari bahasa pemrograman C++ atau C karena banyak terinspirasi dari kedua bahasa tersebut. Jadi bahasa pemrograman Java itu lebih mendekati bahasa manusia atau lebih simple daripada pemrograman C atau C++. Kemudian OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek dengan tujuan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi OOP itu menyederhanakan program atau coding. Nah, kajian pustakanya yaitu pertama paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah gaya, klasifikasi, dan pendekatan dalam penulisan program untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan. Sedangkan OOP itu suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi OOP adalah salah satu bentuk paradigma pemrograman. Selanjutnya ada karakteristik OOP. Ada enkapsulasi, yaitu pelindung program dan data yang sedang diolah. Kemudian ada inheritasi, itu objek di sekitar kita adalah objek yang saling terhubung secara hierarki. Dalam Java implementasi, metode suatu kelas dapat diubah oleh subkelas. Jadi parent class itu bisa diubah di subkelas. Nah, kelebihan dan kekurangan OOP. Kelebihannya kodenya reusable, bisa digunakan lagi. Kemudian maintenance, dipeliharanya mudah, efisien karena singkat, dan refactoring, mudah diperbaiki. Kemudian extensible. Sedangkan kekurangannya itu kodenya terasa lebih lama. Kemudian tidak semua program cocok menggunakan OOP. Runtime-nya juga lebih lambat dan perlu dipelajari secara mendalam. Ada juga keunggulan Java, yaitu simple, object oriented, distribute, robust, secure, arsitektur netral, portable, interpreter, high performance, multi-thread, dinamis. Yang paling menguntungkan dari keunggulan Java ini adalah dia simple karena sangat mudah diaplikasikan. Kemudian secure, bahasa Java ini sangat aman dan juga portable, bisa digunakan di program yang lainnya atau bisa kita membuat program di suatu komputer, bisa digunakan di komputer lainnya. Versi Java ada 3, Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, dan Java Micro Edition. Nah, masing-masingnya itu berisi Java Software Development Kit. Hasil dan pembahasan, ini ada variabel dan tipe data. Variabel itu item dari data yang diberi nama atau identifikasi. Variabel dapat diartikan lokasi di dalam memori yang mana suatu nilai dapat disimpan. Variabel ada 2, yaitu instance variabel dan class variabel. Instance variabel itu variabel dengan nilai variabel yang berbeda atau lebih dari 1, sedangkan class variabel itu nilai variabelnya sama. Dan tipe data ada 2, tipe data primitif dan tipe data reference. Objek, kelas, dan metode. Objek adalah sebuah objek atau sebagai instance dari sebuah kelas. Kemudian kalau kelas itu adalah perwujudan dari kelas atau objek itu perwujudan suatu kelas. Dan metode itu seperti perintah itu sendiri. Jadi untuk memanggil metode di dalam objek itu seperti memanggil instance variabel dengan menggunakan notasi titik. Cara menginstal bahasa pemrograman Java, di sini saya menggunakan web Oracle dan di sini tinggal memilih saja versinya. Saya menggunakan versi Windows X64. Setelah diunduh, mungkin cukup lama tergantung kapasitas penyimpanannya. Kemudian kita cari di file download di PC kita. Nah, di sini ada akan ada file downloadnya. Ini untuk menginstalnya, klik saja gambar itu, lalu seperti penginstalan bahasa pemrograman lainnya, kita tinggal next, dan finish. Nah, setelah terinstall, tidak langsung bisa diaplikasikan di PC atau di editor. Kita langsung saja ke
Setelah itu kita ulangi di seperti tadi, tapi kita cari path. Kita setting pathnya juga. Jika sudah ketemu, kita klik OK, dan bahasa pemrograman Java sudah terinstall di PC kita dan sudah bisa digunakan. Kemudian untuk mengeceknya, kita pilih command prompt atau CMD atau yang lainnya yang bisa membaca untuk membaca program ya. Kemudian kita ketikkan saja Java version. Ini sudah terinstall di PC saya, jadi Java versionnya itu 17.0.5. Selanjutnya kita langsung saja ke codingnya. Kita lihat di Notepad++. Ini kita mengimport Java dulu ke program, yaitu import Java util scanner. Kemudian kita buat kelasnya, itu kelas scanner example. Kemudian kita membuat mainnya. Nah, kita membuat scanner baru, yaitu dengan cara new, atau scanner ini adalah objeknya. Jadi objek itu perwujudan suatu kelas. Kita akan membuat sebuah data diri seperti ini. Kemudian satu metode itu untuk satu hasil. Jadi di sini langsung nama, kemudian di print hasilnya, kemudian usia di print hasilnya, seperti itu. Dalam OOP itu tidak menulis semua program secara langsung kemudian hasilnya, tapi satu program akan mengeluarkan satu hasil. Seperti itu menurut pemahaman saya. Kemudian untuk membaca hasil coding ini di command prompt, kita klik saja. Tadi kita simpan dulu ya program yang tadi kita simpan. Terserah disimpan di mana, tapi saya simpan di penyimpanan D, dan di folder application dengan nama belajar.java. Untuk membacanya, kita harus masuk ke penyimpanan D, kemudian ke folder application, salah ketik. Di application ini kita untuk membaca Java-nya, mengubah coding Java di Notepad++ atau file yang kita simpan dari Notepad++ menjadi bahasa Java yang bisa dimengerti oleh komputer, kita pakai perintah java.x. Ini perintah ini untuk mengubah bahasa pemrograman Java dari editor menjadi bahasa pemrograman Java yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian kita ketikkan saja nama filenya, yaitu belajar.java. Seperti ini. Kalau kita enter, kita tunggu beberapa saat, jadi dia akan masuk lagi ke application. Nah, di sini kita bisa lihat di foldernya saja. Nanti cari file lain yang itunya .class. Di sini saya sudah cari, yaitu jadi namanya scanner example.class. Untuk membacanya, untuk membaca folder itu, kita ketikkan saja java.x. Jadi yang pertama untuk mengubah bahasa dari editor ke bahasa Java yang bisa dimengerti itu java.x. Setelah java.x, kita pakai java.x untuk menampilkannya. Nama filenya tadi scanner example. Langsung enter saja. Nah, di sini masukkan data diri itu berarti programnya sudah berhasil ditampilkan. Kita ketikkan saja nama saya. Nah, ditampilkan hasil namanya, itu nama saya yang tadi saya masukkan. Dan usia kita masukkan lagi. Nah, ditampilkan lagi. Kemudian alamatnya kita ketikkan nomor teleponnya. Berarti program yang saya buat ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya di kesimpulan. Kesimpulannya, paradigma secara bahasa memiliki makna, yaitu kerangka berpikir atau model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma pemrograman merupakan gaya, klasifikasi, dan pendekatan dalam penulisan program untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman atau bisa disebut bahasa komputer
turunan dari aturan sintaks sistematik. Pemrograman prosedural adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Pemrograman OOP atau Object Oriented Programming yaitu pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dan karakteristik OOP ada enkapsulasi, inheritasi, dan polimorfisme. Kelebihan OOP-nya reusable, maintenance, efficient, refactoring, extensible. Kekurangannya, codingnya yang lebih lama, tidak cocok untuk semua program, kecepatan runtime-nya lama, kemudian harus terus dipelajari. Dan bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman tingkat lanjut yang merupakan turunan dari bahasa pemrograman C atau C++. Kemudian, bahasa pemrograman Java lebih simpel, dapat digunakan pada setiap perangkat dan aplikasi. Penggunaannya itu disisipkan pada pemrograman HTML. Langkah menjalankan program Java yaitu tulis kode program Java menggunakan text editor, lalu save sebagai file Java, file.java, kemudian pakai aplikasi java.x untuk mengcompile ke program file yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian menjadi nama filenya .class. Setelah itu, kita memakai aplikasi java.x untuk menjalankan Java bytecode file.class di Windows. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, bisa diperbaiki lewat kolom komentar. Tidak ada kemampuan yang kita miliki secara sendiri, tapi bisa dibagi dengan orang lain. Dan caranya kuat menghasilkan kemampuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.